Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahran Rajijah dari Prodi MPI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu fikih dengan judul Toharoh. Dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Mahfudi Mahfudo, STH MAG. Selamat menyimak. Apa sih yang dimaksud dengan toharoh? Pengertian toharoh. Toharoh secara bahasa atau etimologi berarti bersih dan suci dari kotoran. Sedangkan secara istilah, toharoh adalah perbuatan bersuci dengan cara tertentu untuk menghilangkan hadas dan najis sebagai syarat sah ibadah. Selanjutnya, macam-macam toharoh. Toharoh terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bersuci dari hadas. Hadas itu terdiri dari hadas kecil yang disucikan dengan cara berwudu. Ada hadas besar yang disucikan dengan cara mandi wajib. Jika tidak ada air, maka dilakukanlah tayamum. Poin selanjutnya adalah bersuci dari najis. Bisa itu najis yang terkena pada badan, pakaian, ataupun tempat. Nah, dari penjelasan ini, mari kita bahas satu persatu. Pembahasan tentang wudu. Fardu wudu yang nomor 1 adalah niat. Niat wudu dilakukan di dalam hati bersamaan dengan membasuh wajah. Contoh niat: nawaitul wudu'a lirofil hadasil asgori farudho lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Poin kedua adalah membasuh wajah. Seluruh wajah wajib dibasuh, mulai dari tempat tumbuh rambut kepala hingga dagu, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Poin ketiga adalah membasuh tangan sampai siku, termasuk siku harus terkena air. Poin keempat, mengusap sebahagian kepala, cukup sebahagian kecil kepala meskipun hanya satu helai rambut yang masih melekat pada kepala. Poin kelima adalah membasuh dua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir adalah tertib, yaitu melakukan wudhu sesuai urutan yang telah ditentukan di atas. Tidak boleh terbalik. Kita beralih ke pembahasan tayamum. Poin 1 adalah niat. 2. Menepuk kedua telapak tangan ke debu suci. Nomor 3. Mengusap seluruh wajah. 4. Menepuk kembali telapak tangan ke debu. Nomor 5, mengusap kedua tangan sampai pergelangan. Dan terakhir adalah tertib. Selanjutnya adalah jenis-jenis najis dengan penerangan yang ringkas dan mudah. Najis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah najis ringan dalam penyuciannya atau disebut dengan najis muhafafah. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Poin kedua adalah najis yang sedang dalam menyucikannya atau disebut dengan mutawasitoh. Contohnya darah, air kencing, dan kotoran. Nomor ketiga adalah najis berat dalam menyucikannya atau disebut dengan najis mughallazoh. Contohnya najis anjing dan babi. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon